Oke, di sini narrative text. Narrative Udah, text Sir. is simple, but narrative text is a type of text that tell a story or describe a sequence of event. The purpose of narrative text is to entertain or inform the reader by presentation a series of event in coherent and engine way. Jadi adik-adik tuh narrative text itu adalah sebuah cerita fiksi atau karangan, bisa juga legenda, yang biasanya adik-adik sering lihat di TV atau kadang juga diceritain sama ortu adik-adik juga pernah, seperti cerita apa, bawang putih bawang merah atau Cinderella, itu juga narrative text karena kan ceritanya fiksi atau karangan orang, bisa dikasih tahu. Baik, baik, kita lanjut. Struktur dari teks naratif teks itu ada 3 struktur. Yang pertama itu orientation. Orientation di sini biasanya itu di paragraf pertama dari sebuah teks naratif ataupun teks cerita itu dijelaskan tokohnya seperti apa, alurnya itu seperti apa. Di sini dijelaskan di bagian orientation ini. Bentar. Dan yang kedua di complication. Biasanya di complication ini, di paragraf complication ini sudah dijelaskan permasalahan dari cerita yang adik-adik baca. Biasanya kan pertama-tama tuh dikenalin ya, tokohnya tuh dari orientation tuh, oh namanya itu kayak ini, nama tokohnya itu ini. Nah, terus di bagian pertengahan biasanya kan udah muncul tuh masalah. Nah, masalah yang adik-adik baca di teks naratif itu namanya complication. Nah, resolution ini adalah solusi dari permasalahan yang sudah terjadi di daerah complication. Biasanya paragraf resolution ini berada di akhir paragraf. Seperti misalnya ya, jadi ceritanya tuh bertarung gitu. Ada dua dua hewan, misal buaya dan tikus misalnya ya, misal buaya dan tikus tarung nih. Nah, nanti di resolutionnya ini di akhir masalah ini mereka berdamai ataupun mereka baikan ataupun mereka eh, berpisah seperti itu. Biasanya dijelasin. Nah, kalau reorientation ini di daerah reorientation ini biasanya tuh eh, dijelasin itu manfaat. Jadi apa ya, kayak kita petik dari cerita ini kita mendapatkan apa hikmahnya dan apa kayak faedahnya dari cerita ini, seperti itu. Di sini ada eh, karakteristik of narrative text, biasanya tuh menggunakan simple past tense ya. Lalu yang kedua tuh we using verb of time such as once upon time or long time ago, atau misalnya dari bahasa Indonesianya itu adik-adik bisa tahu pada zaman dahulu. Biasanya di TV-TV itu ada cerita Cikancil dulu loh. Pada zaman dahulu yang kayak gitu. Eh, Example dari naratif teks. Apakah ada yang mau baca? Oke, Mbak Nida, bagus nih. Ayo Mbak Nida, silahkan dibaca. Malin Kundang. In ancient times, there lived a mother and her son named Malin Kundang. His father had passed away, so Malin Kundang and his mother had to look for money. Malin Kundang grew up to be a teenager who was good earning money. He always helped his mother. One day, he decided to migrate to earn money and promised to return. After a few years away, Malin Kundang returned with his sheep and good clothes. His mother came to see him. However, Malin Kundang didn't
recognized the old woman as his mother. The mother finally prayed to God that Malin Kundang would be punished for his action. Long story short, the ship was hit by a ferocious storm and thrown Malin Kundang, the ship, and the crew into stone. His mother believed that it was a punishment from God Almighty to Malin Kundang. Today, the Malin Kundang stone still stand on the beach in West Sumatra. Oke, Mbak Nida. Dari apa yang Mbak Nida baca barusan, apakah adik Nida bisa menemukan di mana bagian complication-nya atau bagian masalah yang ada di teks ini? Mungkin di paragraf kedua after few years itu sampai yang the mother minta berdoa kepada Tuhan itu. Oke, Mbak Nida, sangat sangat bagus Mbak Nida. Untuk bagian yang Mbak baca ini apa apa yang Mbak petik, hikmah apa yang Mbak petik dari cerita yang Mbak baca barusan ini? Jadi anak tidak boleh durhaka. Nah, bagus sekali adik Nida. Itu ya adik-adik sekalian. Jadi cerita naratif ini adalah cerita fiksi, tapi di dalam cerita fiksi atau cerita karangan eh, orang-orang itu kita kita pasti di dalamnya tuh ada terdapat hikmah apa yang kita dapat. Adik-adik juga bisa membuat cerita adik-adik sendiri bernalar. Misal adik-adik mau nulis cerita teks tentang saya menjadi Superman itu. Nah, itu juga bisa jadi cerita fiksi atau cerita hayalan. Nah, di sini Bapak juga ada eh, tugas buat adik-adik. Nanti Bapak bakal share di grup tugasnya. Nanti adik-adik di sini bisa baca ya. Contohnya juga sudah adik-adik udah tahu. Jadi di sini Bapak Bapak di sini sudah menyiapkan eh, sebuah PR untuk kalian. Nanti PR-nya nih nanti Bapak share di grup. Nanti adik-adik ngerjain. Tapi nggak susah kok. Nanti adik-adik baca di sini nanti di bawah ada jawaban pilihan ganda. Nanti adik-adik pilih mang benar mana. Setelah itu kalau sudah selesai nanti tolong dikumpulkan di link di Drive. Nanti Bapak buatkan. Nanti Bapak share juga di grup kelas. Baik, adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Okay. Thank you, Pak Pascal. You can stop screen sharing and then stop recording. Oke, ma'am.